Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku kelas 8 kembali di pelajaran PAI bersama Ustaz Amir. Masih kita akan melanjutkan bab yang kemarin. Bab pertama, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang nama-nama kitab Allah yang sudah pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan yang kemarin bahwa ada 4 kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini dan Allah jugalah yang telah memberi nama-nama kitab tersebut, yaitu Taurat, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Qur'an. Nah, beriman kepada kitab Allah itu hukumnya adalah fardhu ain. Kita semua wajib meyakini bahwa sebelum Al-Quran itu ada beberapa kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib percaya ini. Nah, berikutnya yang pertama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini turun ketika Nabi Musa meninggalkan kaum Bani Israel selama 40 hari di Bukit Tursina. Sebagaimana firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 3. Nah, ini menjadi tugas kalian nanti untuk membuka Al-Qur'annya ya sebagai dalil dari kitab Taurat. Isi utama kitab Taurat adalah akidah dan syariah. Ditulis dengan bahasa Ibrani, ajarannya untuk bangsa Yahudi, turun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah, artinya kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Dalilnya sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 2. Siapkan buku paketnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabiin, Ketubiin. 3 komponen tersebut terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, sedangkan orang Kristen menyebutnya Old Testament atau Perjanjian Lama. Taurat yang terdapat dalam Perjanjian Lama terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa. Kitab tersebut adalah 1. Kitab Kejadian, berisi tentang kejadian-kejadian alam semesta, penciptaan Nabi Adam dan Hawa, serta turunnya Nabi Adam dan Hawa ada di kitab Kejadian. Yang kedua ada kitab Keluaran, berisi kisah keluarnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun di bawah pimpinan Nabi Musa. Yang ketiga ada kitab Imamat, berisi himpunan syariat agama Yahudi. Yang keempat kitab Bilangan, berisi cacah jiwa turunan 12 suku Bani Israel pada Nabi Musa. Yang kelima kitab Ulangan, berisi ulangan kisah dikeluarkannya Bani Israel dari tanah Mesir dan himpunan-himpunan syariat. Yang kedua, kita mengimani kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berasal dari kata zabara yazburu zabur, artinya menulis. Ditulis dalam bahasa Kipti atau Suryani, ajarannya untuk Bani Israel. Turun pada abad ke-10 sebelum Masehi, berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur berisi 5 jenis nyanyian. Nah, tadi isinya nyanyian zikir gitu ya. Nyanyian. Yang pertama nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga ratapan, nyanyi tapi meratap gitu kan. Yang keempat ratapan doa individu dan nyanyian untuk raja sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga, kita meyakini kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ditulis dengan bahasa Suryani atau Aramik. Ajarannya adalah untuk bangsa Nasrani, berisi tentang akidah, syariat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil berisi ajaran kepada umatnya Nabi Isa agar dalam hidupnya menjauhi kerakusan, ketamakan duniawi. Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan pandangan orang Yahudi yang bersifat materialistis.
Nah, akan tetapi Injil yang sekarang, anak-anakku, sudah berbeda dengan Injil yang aslinya yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sudah banyak perubahan yang terjadi di sana. Kenapa? Karena Injil yang sekarang telah ada perubahan. Karena ada sejumlah pengikut Nabi Isa yang memasukkan karangan-karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Sehingga kitab Injil yang ada sekarang itu diberi nama sesuai dengan pengarangnya. Ada kitab Injil Matius, ada kitab Injil Markus, ada kitab Injil Lukas, ada kitab Injil Yahya. Selain itu juga ada beberapa nama lain, yaitu Injil Petrus, Injil Ibrani, Injil Barnabas, dan lainnya. Dari semua kitab Injil tersebut yang isinya mirip dengan Al-Quran, kaidah-kaidah syariatnya itu mirip dengan Al-Quran, itu hanya Injil Barnabas. Salah satu poin besar di kitab ini adalah meyakini bahwa Yesus itu tidak pernah disalib. Yesus itu Nabi Isa, Nabi Isa tidak pernah disalib. Yang disalib sebenarnya adalah Yudas Iskariot atau dulu bekas muridnya yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Yesus bukan anak Allah, bukan pula Tuhan, tetapi dia seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Putra Ibrahim yang disembelih karena Allah, bukan Ismail dan juga bukan Ishak. Artinya syariat kurban yang Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail tidak pernah terjadi, karena Nabi Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba yang besar. Dan dalam kitab Injil Barnabas dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah menyembelih putranya. Yang keempat, juru selamat atau ratu adil atau Al-Masih yang dinanti-nanti oleh kaum Bani Israel atau kaum Nasrani sebenarnya bukanlah Yesus, tetapi Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Injil Barnabas dituliskan, Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari tiga kitab sebelum Al-Quran, maka sikap dan perilaku orang beriman kita sebagai orang beriman terhadap kitab-kitab terdahulu adalah satu, mempercayai adanya kitab tersebut sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Yang kedua, meyakini kebenaran petunjuk yang ada di dalamnya, bahwa kitab-kitab terdahulu itu memang sah, memang berlaku untuk umat-umat di zamannya. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Isa. Kemudian menghormati kitab-kitab tersebut serta tidak meremehkannya. Yang keempat, menghormati para rasul penerima kitab-kitab tersebut dan merasa tidak rela apabila ada pihak-pihak yang meremehkan kitab-kitab tersebut. Nah, anak-anakku, kita masuk ke poin utama kita, kitab Al-Quran. Kitab kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman. Bagaimana? Wahyu, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam bahasa Arab, turun pada abad ke-6 Masehi bagi seluruh umat manusia. Jadi ini spesialnya kitab Al-Quran. Tidak hanya diturunkan kepada satu kaum, tetapi Al-Quran diturunkan untuk umat manusia. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan sejarah. Secara bahasa Al-Quran itu artinya bacaan ya. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran terbaik di dalamnya. Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk menyempurnakan kitab sebelumnya. Nah, ini poin pentingnya. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil. Mereka atau kitab-kitab tersebut sudah habis masa berlakunya, diganti dengan Al-Quran yang nanti berlaku sampai hari kiamat. Nah, nama-nama lain Al-Quran bisa kalian baca sendiri. Di sana ada Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Zikr, An-Nur, Al-Bayyinah. Sedangkan tadi saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran utama yang terkandung dalam Al-Quran. Ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan sejarah. Nah, anak-anakku, selain dari 4
kitab tersebut Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu kemarin sudah kita baca, kita jelaskan, lembaran-lembaran atau kumpulan-kumpulan kalam Allah yang tidak dibukukan atau tidak dijilid. Nah, itu disebut suhuf. Ada lembaran-lembaran, ada beberapa lembar saja gitu ya. Diturunkan kepada Nabi siapa saja? Yang pertama ada Nabi Syed 50 suhuf, ada Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Totalnya suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 110 suhuf. Nah, anak-anakku, kedudukan Al-Qur'an di antara kitab-kitab terdahulu. Nah, ini poin pertama. Al-Quran menghapus kitab-kitab terdahulu baik secara lafadz maupun hukum. Jadi hukum yang ada di kitab-kitab terdahulu sudah lebur menjadi satu, disempurnakan dalam kitab Al-Quran. Sifat isinya merangkum kitab-kitab terdahulu. Sifatnya umum bagi seluruh umat manusia di setiap tempat dan waktu. Al-Quran berisi dasar petunjuk manusia beserta cabang-cabangnya. Allah berjanji akan menjaganya. Maka kita tahu banyak sekali penghafal Al-Quran. Ya, itu bukti bahwa Allah itu yang menjaga Al-Quran tersebut. Baik anak-anakku, kita masuk di tugas. Silakan kalian buka buku paketnya. Buku paket kelas 8 ya, warna hijau. Warna hijau. Menghafalkan hadis Arba'in Nawawiyah nomor 10. Nah, ini ada di paket halaman 19. Kalian siapkan. Kemudian tugas berikutnya adalah lihat di link tugas Jagaratu. Nanti akan Ustaz Amir upload tugas-tugasnya dan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Baik, kita berada di penghujung pertemuan. Semoga pertemuan kita hari ini pertemuan yang membawa manfaat, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan semangat kita dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi kita, bagi pembacanya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.